Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 10 saham di sektor komoditas, saham-saham koal. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 Bumi, dan terakhir SMMT. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,66% ke harga 7.262. Menguat 0,6%. Transaksi sampai saat ini ada di 16,4 triliun dan asing masih net buy hari ini senilai 831 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG ya kemarin pas tutupannya masih di atas support ya. Supportnya 7.200 dan hari ini melanjutkan kenaikan. Tadi sempat open gap up tapi langsung ditutup. Kemarin itu penutupannya ada di 7214, low hari ini 7212. Berarti ketutup ya. Kemana arahnya masih berpeluang ke atas ya. Targetnya 7300 sampai 7316 ini ya. Pokoknya area-area resisten nih lah untuk kenaikan ISG. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Besok masih bisa ada melakukan penguatan. Kalaupun koreksi ya sepertinya koreksi-koreksi kecil aja lah ya. Bertahan sepertinya di atas 7200 kecuali ada info yang kurang bagus dari luar atau dari dalam negeri buat ISG crash ya bisa jebol 7200. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya mentok-mentok kembali uji 7214 itu. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang hari ini ditutup menguat 3,24% ke harga 2.860. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi hari ini gap up, dia breakout 2800 karena memang semalam itu harga koal ditutup menguat sekitar 4% ya ke harga 302 kalau nggak salah apa 301 dan ya Indi lanjut naik. Jadi kemana arah Indi? Indi masih sama targetnya terdekat 2900 sampai 3000 dan berpotensi besar Indi itu akan konsolidasi di atas ini. Apakah ini bisa false breakout? Kemungkinan kecil ya, tapi ada peluang. Kalau dia false breakout ya jual dulu kalau ada yang beli buy on breakout ya. Misalnya beli di 2850, 2830, kalau dia turun dari itu out dulu aja 2-3% ya udah. Nanti cover di bawah lagi di area 2700 atau di bawah sekalian 2600. Jadi seperti itu aja untuk Indi. MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk dan volume meningkat ya. Jadi Indi ini udah 10 hari candle hijau dan belum membuat swing low-nya. Tapi tadi saya sudah masukin rekomendasi ya, saya suruh spec buy itu. Ban gap up, apakah ada yang HK? Kalau ada HK ya mungkin ada profit, kalaupun enggak ya enggak masalah, wait and see aja dulu kalau belum punya. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang hari ini ditutup menguat 6,68% ke harga 3.350. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro juga bagus ya. Ternyata dia nggak koreksi ke bawah sini dan bertahan di support 3000 dan membentuk harga tertingginya semenjak Maret 2022 ya. Oh ini all time high lagi ya hari ini. Wah ini menarik nih. Apakah ini confirm rounding bottom? Sepertinya bisa jadi. Cuman sayangnya ada gap ya. Jadi naikkan lagi supportnya sekarang itu ada di area 3200 ini ya. 3200 sampai 3170 pas di gapnya ini. Jadi di area ini. Untuk koreksinya harusnya di situ ya Adro dan peluang all time high-nya kemana lagi nih? Mau masih sama ya 3600 dengan cara menarik Fibonacci retracement dari swing high ke swing low-nya ya di area ini. Dan kalau itu di breakout ya bisa sampai 4400 untuk Adro. Jadi menarik nih untuk Adro. Follow the trend aja kalau yang punya dari bawah, yang belum punya dan mau beli ya tunggu aja dia koreksi tipis baru beli. Kalau harga sekarang ya kurang ideal lah ya, terlalu tinggi. Kalau tadi Bapak Ibu nekat beli buy on breakout itu pas dia break 3200 Bapak Ibu nekat ya bisa juga itu. Lumayan juga tuh profitnya 3% dapat tuh buy on breakout ya. Jadi seperti itu. Untuk Adro langsung saja ke saham ketiga. Ada ADMR yang hari ini kembali melakukan penguatan 9,56% ke harga 2750. Kalau dilihat transaksi asing hari ini masih net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR kemana arahnya ya tergantung bandarnya ya. Skenario bandarnya nggak ada yang tahu. Cara bereaksi atau cara ikutan ya harus punya trading plan. Kalau nggak ada
trading plan berharap cuma naiknya aja, nggak tahu kalau dia turun harus ngapain. Itu yang bahaya. Misalnya Bapak Ibu kemarin itu punya trading plan dan terlihat nih kan 2400 support yang beberapa kali diuji namun terus bertahan, akhirnya dia breakout ke 2800 koreksi. Ya harusnya kalau Bapak Ibu punya trading plan ya nekat aja beli di support. Kalaupun dia jebol 2400-nya exit, udah berarti gagal dan ternyata dia kembali rebound. Kan lumayan nih. Kemarin kalau Bapak Ibu dekat-dekat 2400 tuh beli di 2450, 2410 udah profit hari ini. Kan jadi seperti itu aja, simple sebenarnya. Yang penting kuncinya Bapak Ibu tuh harus belajar gimana caranya menarik garis support resisten klasik. Nggak perlu pakai banyak indikator karena setiap indikator itu ada yang sinyalnya berlawanan. Jadi Bapak Ibu akan lebih bingung. Kalau sekarang saya biasa gunakan tuh cuman MACD, itu juga untuk pendukung aja. Saya lebih lihat ini fresh action, lihat candle, lihat support resisten klasik. Nggak perlu pakai pola-pola ya. Kalaupun mau pakai pola juga bisa. Tapi kalau masih bingung, coba yang basic aja. Support resisten klasik ini lebih valid menurut saya ya. Jadi seperti itu. Untuk ADMR sepertinya masih bisa lanjut, akan uji 2800. Kalau lebih itu ya kemana arahnya nggak ada yang tahu. Tergantung market makernya nih. Rencana mereka, skenario mereka itu mau kemana dibawanya. Harusnya nih udah harga-harga tertingginya ya. Apakah ke 3000 lagi? Bisa aja ya. Tapi ya seperti itu. Yang penting Bapak Ibu punya trading plan. Seperti itu. Untuk ADMR langsung saja ke saham keempat. Ada PTBA yang hari ini ditutup juga menguat cukup luar biasa. 7,12%. Ini nggak disangka-sangka PTBA bisa naik cukup signifikan hari ini. Kalau lihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, PTBA setelah 2 hari koreksi akhirnya dia rebound lagi dan breakout tuh 3600. Target lanjutannya 4000 untuk PTBA sampai 4200. Jadi area ini untuk kenaikan PTBA 4000 aja dulu. Itu kebetulan ada neckline-nya 4000 sampai 3950. Jadi ini udah valid, tinggal tunggu merah-merah dikit ambil aja untuk PTBA. Tapi disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. MACD-nya juga tajam ke arah atas, bercat di atasnya juga terbentuk, volume meningkat. Kalau dilihat EMA 20 di bawah, EMA 60 juga di bawah, EMA 200 juga di bawah ya. Ini masih ke arah atas ya karena sudut kemiringan ketiga moving average ini hampir 45 derajat. Jadi ini bisa dibilang strong uptrend untuk PTBA. Langsung saja ke saham kelima. Ada ITMG yang hari ini ditutup menguat 5,82% ke harga 28.175. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Nilainya juga cukup signifikan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG berpeluang untuk besok uji atau menutup gapnya di 28.500. Kalau itu di breakout, sangat berpeluang lagi untuk ITMG ke 30.000 ya. Jadi ini menarik untuk ITMG juga ya, kalaupun yang masih hold aja selama nggak turun dari 28.000 ya aman, atau dari EMA 20-nya ini aja ya. Garis ungu ini ya. Ini kan pas di 27.700, kalau udah turun dari itu ya exit aja. Atau ya tergantung masing-masing lah gimana strateginya ya. Nah, bisa seperti ini. Nah, jadi seperti itu aja. Kalau digambar ulang untuk ITMG bisa di sini juga ya. Kalau digambar ulang ya bisa ini. Cepatnya itu ada di 26.000 dan resistennya di 29.000 sampai 30.000. Jadi seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham ke-6 ada WNTR yang hari ini juga ditutup menguat 4,74% ke harga 29.275. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WNTR juga setelah dia koreksi 2 hari volumenya kecil dan cuman retest neckline yang semenjak 2019 3 tahun yang lalu akhirnya di breakout lagi dan lanjut. Ini nggak ada cerita uptrend lah. Pokoknya UNTR ini targetnya 30.000 terdekat itu kemungkinan dicapai 2 hari ke depan ya. 30.000-nya nih. Tapi ini disclaimer on dan juga ya nggak ideal kalau baru beli di harga sekarang karena udah dekat dengan resisten dan jauh dari supportnya. Supportnya itu 28.000 ya, support idealnya, support kuatnya. Jadi kemungkinan UNTR kalau gagal lewat 30.000 bisa konsolidasi, supportnya 28.000 dan resistennya 3.000. Kalau itu di breakout lagi, lanjut lagi untuk UNTR. UNTR juga kalau ditarik tren dari atas sudah mematahkan tren line downtrendnya ini ya, udah lama nih dipatahkannya ya, ini uptrend
untuk UNTR. Jadi seperti itu. Untuk UNTR langsung saja ke saham ke-7. Ada Doit yang hari ini ditutup menguat 11,4% ke harga 635. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit akhirnya rebound lagi ya, dan Doit tadi juga sudah masuk rekomendasi saya suruh spek buy to Doit, dan targetnya kemana untuk Doit karena dia breakout harga 600, jadi sekarang itu support kuatnya harusnya 600 ya. Jadi targetnya 650 terdekat, habis itu ke 680 dan bisa ke 800 kalau melihat pola cup and handle-nya ini ya, yang terbentuk 2 tahun ya. Tapi sepertinya ya setahun mungkin bisa sampai itu. Jadi tahun ini kemungkinan besar bisa sampai 800, tapi juga ini disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas, sangat tajam sudut kemiringannya, volume juga meningkat. Jadi sepertinya tetap akan lanjut Doit ke atas ya. Yang punya dari bawah follow the trend aja selama di atas 600. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham 8. Ada Harum yang hari ini ditutup menguat 2,65% ke harga 13.550. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum hari ini open gap up, tapi hari ini mencapai resistennya 13.950 dan dia membuat candle hammer terbalik. Ada gap yang menganga hari ini. Apakah ditutup? Kemungkinan ditutup, tapi apakah bisa turun lebih dalam? 13.000 ini sampai 12.900 ini area supportnya. Jadi kemungkinan besar juga Harum bisa jadi konsolidasi sebelum naik tinggi area ini. Karena kenapa? Karena volume juga meningkat nih ya. Jadi arahnya harusnya masih ke atas, tapi mungkin bisa ada ini ya, koreksinya. Nutup gap itu lebih bagus. Jadi bisa dapat harga bawah. Kalau dia naik ke atas lumayan tuh. 5% dari support ke resisten dapat harusnya. Nih kan 6% bahkan ya. Kalau kemarin beli buy on breakout atau beli di 12.800 kan udah ada. Ya mungkin ada yang TP nih. Makanya dia candlenya jarum ya, ekor atau upper shadow. Ada shadownya. Ya ini karena orang beli kemarin profit taking hari ini. Wajar ya. Tapi masih bagus pergerakannya. Mungkin ada koreksi yang koreksi kecil lah ke 13.000 itu. Jadi seperti itu. Untuk Harum langsung saja ke saham ke-9. Ada Bumi yang hari ini ditutup di harga 68, sempat menyentuh harga tertingginya 73 namun dibawa turun lagi ya. Ini cukup dalam juga turunnya. Kalau yang beli dari 73 itu nyangkut tuh ya, sekitar 4 poin ya. 4 poin ya lumayan tuh, 5%-an. Kalau dilihat transaksi asing hari ini jualan, memang asing terus jualan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini target saya kemarin udah tercapai ya. Kalau beli buy on breakout, cut loss-nya di 63, TP-nya di 73 ya. Risk reward-nya nih kemarin 1:2. Harusnya tercapai ya. Mungkin ada yang profit taking juga ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang punya dari 64, 65 ya, besok kalau dia turun ke 66 atau 67 pertimbangkan TP dulu aja. Karena kenapa? Karena sinyalnya kurang bagus, ada candle hammer terbalik atau shooting star ya, bisa dibilang ini hammer terbalik lah ya. Jadi bisa turun dulu atau dia konsolidasi lagi di supportnya 65, resistennya 70, tektok lagi di area ini ya. Cuman dia ini belum kelihatan membuat base ya. Nah, kalau 1-2 hari ke depan dia ke support dan mantul ya, itu kelihatan baru membuat base-nya di 65, support dan resisten 70. Tapi kalau trennya kemana, harusnya masih bisa nutup gap atasnya ini. Yang penting jangan turun lagi dari EMA 200-nya di 65. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SSMT yang hari ini ditutup menguat 9,76% ke harga 1180. Arah SSMT cuman 10% ya, karena dalam pemantauan khusus, karena udah ketiga kalinya kena UMA ya. Yang terakhir tuh hampir sebulan kan baru dibuka hari ini, tapi direspon pasar masih bagus dan ditarik naik lagi hari ini. Kalau dilihat dari transaksi asing malah jualan hari ini ya, cukup besar tuh. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SSMT naik terus ya, dan arahnya kemana? Arahnya ternyata SSMT ini pernah di harga 2100. Arahnya ini 1200. Itu akan diuji, resisten terdekatnya 1200 ya. Hari ini dia hampir mencapai, besok lah dia kemungkinan mencapai, cuman ini sudah sangat rawan ya. Yang penting kalau berani beli di harga tinggi harus punya trading plan. Jangan sampai nanti kalau mikirnya cuman profit doang, pas dia turun nggak tahu harus gimana, ya bisa aja dia membuat swing low-nya sampai 800 nih. Bayangin
Kalau yang nggak pakai cut loss ya, kapan baliknya nggak tahu. Nih 30% misalnya, belum pasti ya. Cuman ya itu harus punya trading plan. Harga sekarang bisa masuk nggak? Ya harusnya jangan karena sudah dekat resisten 1200. MACD-nya memang mengarah ke atas sangat tajam, ya masih menarik. Cuman rawan ya, tergantung masing-masing lah untuk SSMT. Jadi seperti itu untuk SSMT. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.